salah niat ketika datang. Dan kita bisa datang ke majelis ilmu itu bisa dibayangin. Kita mau menuntut ilmu. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alimi 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Kan ada orang yang fokus ibadah, ya dia Masya Allah Senin Kemis sholat malam, sholat duha, sholat berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, itu kata Nabi SAW, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Terus di riwayat lain dikatakan kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Jadi menuntut ilmu itu sebuah fadilah yang besar sekali. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alima la yastaghfir lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun untuknya kepada Allah oleh penduduk langit dan bumi. Malaikat-malaikat mendoakan hattal hitan fil ma, sampai ikan-ikan yang antum pancing gitu, yang kadang-kadang antum jaring, antum dapat di Allah, itu beristighfar buat orang yang mengajarkan kebaikan. Hatta namla fi juhriha, semut itu pun berdoa buat orang yang berilmu. Ini perbedaan ilmu dengan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Maka teruslah belajar menuntut ilmu, jangan pernah bosan ya. Apalagi seperti yang sudah kita bahas, mungkin sebagian kita pendidikan tentang agamanya dulu hanya sedikit sekali. Maka tetap bisa nuntut ilmu. Tidak harus di bangku sekolahan, tapi bisa di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Hafalan Qur'annya tolong ditambah. Jadi kalau dulu umur 20 tahun hafal 5 surat. Surat apa yang dihafal kebanyakan kita jamaah? Yang jelas Al-Fatihah. Terus An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Inna a'tainakal kautsar. Terus idza jaa nasrullah wal fath. Berapa? Udah 5, udah 6. Terus tambah lagi tabbat yada abi lahabi wa tab. Terus wal asri. Berapa tuh? 7. Baik. Hafal 7 itu ketika umur 20 tahun, Masya Allah. Kayaknya bukan 20 tahun, ketika SD. Kita itu punya hafalan Quran ketika SD, ketika ngaji di surau ya, hafal ya. SMP nggak nambah hafalannya. SMA tetap hafalannya. Kuliah tetap hafalannya. Udah menikah tetap. Mau mati tetap hafalannya. Sedangkan kalau urusan dunia kita nggak mau stuck di situ. Kita maunya naik. Maka tolong terus belajar, dan khususnya tadi tambahlah hafalan Qurannya. Paling tidak yang umur 37 tahun hafalan Qur'annya 37 surat. 37 surat itu berapa juz? Juz amma itu 37 surat. Juz 30. Dan kalau orang yang punya hafalan Quran itu kedudukannya di surga di akhir ayat yang dia baca. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa ngaji lagi, bisa ketemu lagi, dan teruslah belajarnya. Walaupun sepekan sekali, walaupun sebulan sekali ya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Antum siapa namanya?
Khalif dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Berapa kali? Berapa kira-kira? Ada 100? Kurang dari itu. Berapa? 10? 10 wallahu a'lam. 7 mungkin. Anak kasih hadiah buat Khalid. Kasihkan buat Khalid. Nah, jamaah rahimakumullah. Antum kalau ingin bahagia, kalau ingin segala kegundahan itu hilang dari hidup antum, ingin dosanya diampuni sama Allah, perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam kepada Ubay bin Ka'ab, yang dia hendak menjadikan waktu doanya isinya salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, idzan tukfahammak wa yaghfirullah laka dzambak. Kalau itu yang kau lakukan, maka semua kegundahan akan dihilangkan sama Allah, dicukupi sama Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Maka iringi jalan kita, ya, yang naik motor, emak-emak sambil masak. Apa beratnya untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Jamaah, kita akan berbicara tentang keluarga sakinah. Ternyata di negeri kita ini masih banyak yang nggak sakinah. Padahal sebuah negara itu sejatinya hanya kumpulan rumah tangga. Makanya kalau kita lihat ketika pemilihan presiden, ketika pemilihan kepala daerah atau apa, itu yang datangi apa? Rumah-rumah. Rumah, satu rumah, rumah kedua, ketiga, rumah. Jadi negara ini tidak akan ada kalau nggak ada tuh rumah tangga. Jadi kalau bicara bagaimana kita mendapatkan negeri yang sakinah, maka keluarganya harus sakinah dulu. Tapi di negeri kita, kalau Anda baca data dari BPS, apa BPS itu? Nih anak-anak santri nih, BPS. B itu badan, P-nya kira-kira apa? Oke, pusat. Terakhirnya S-nya apa? Anak kasih hadiah buat. Iya, Badan Pusat Statistik. Yang urusan ngitung-ngitung, ya, ngitung jumlah penduduk, ya, macam-macam lah yang dia hitung. Itu menyebutkan bahwa kasus perceraian di Indonesia di 2023 itu mengalami penurunan. Alhamdulillah. Jadi di 2023 itu yang bercerai 654 ribu yang bercerai, mengalami penurunan. Kenapa? Karena sebelumnya itu 516.344. Turun kan? Disebutkan turunnya lumayan 10,2%. Anda ketika baca ini, Masya Allah, bagus ya. Tapi ternyata jumlah yang nikah berturun. Jadi jumlah yang bercerai berturun karena jumlah yang menikah berturun. Jadi kalau tadi penurunan yang bercerai itu 10,2%, ternyata penurunan yang menikah 28%. Jadi sebenarnya nggak turun. Subhanallah. Iya. Penurunan yang nikah itu 28,63%. Jadi yang menikah 1,6 juta. Sepertiganya cerai. Sepertiganya kira-kira cerai. Kok bisa aja? Maka pembahasan keluarga sakinah ini menjadi penting. Karena apa gunanya orang menikah kalau ternyata harus bercerai? Sebagian orang tua, nih sebagian orang tua ya,
Itu kadang-kala nyekolahkan anaknya dan sudah ngomong sama anak perempuannya ya, nak sekolah yang tinggi. Kalau nanti cari kerjaan yang bagus. Terus saya, nanti kalau engkau bercerai sudah punya pekerjaan. Jadi subhanallah, nikah aja belum, itu sudah dipikirkan bercerai. Karena memang yang cerai banyak. Kalau dilihat di data itu, apa sih yang menyebabkan terjadinya perceraian? Disebutkan 62% itu karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Artinya rumah tangga itu nggak ada sakinah. Yang menyebabkan cerai itu nggak adanya kedamaian dalam rumah tangga itu. Padahal ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Jadi pasangan manusia itu manusia, bukan dari jenis yang lain. Gimana kalau pasangan antum jin? Antum datang kajian ya, gandeng gitu. Gandeng siapa? Istri anak. Loh, kok nggak kelihatan jin? Kan gimana jin? Gimana kalau pasangan kita kuda? Nggak akan mendapatkan sakinah. Karena memiliki tabiat yang berbeda, karakter yang berbeda, nggak sama. Maka Allah jadikan pasangan kita dari manusia juga. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Ini yang namanya sakinah. Agar kalian menjadi condong, tenang, damai. Itu sakinah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu di surga. Kita tahu di surga semuanya indah dan menyenangkan. Tapi Nabi Adam di surga itu kesepian. Makanya kalau antum jadi orang kaya raya tapi nggak punya istri, berarti miskin. Tapi kalau antum orang miskin punya istri, jadi kaya. Jadi kaya antum. Kenapa? Karena antum punya tempat sakinah. Nabi Adam di surga Allah Azza wa Jalla kesepian, istauhash, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Adam bangun dari tidurnya, ngelihat di sebelahnya ada perempuan jemaah, langsung tenang. Itu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Makanya perempuan itu, ini kalau bicara sakinah ya, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk ini dekat sekali sama hati jemaah. Sama jantung itu dekat sekali. Bahkan salah satu tugas tulang rusuk itu yang menyelamatkan organ-organ yang ada di dalam sini. Salah satunya jantung kita. Itu yang menjaganya adalah tulang rusuk. Makanya perempuan itu selalu yang dibicarakan bagaimana dia, perasaan dia, ya bagaimana dia merasa aman sama suaminya. Selalu dia khawatir sama suaminya. Karena memang dia diciptakan dekat di sana. Kalau suami, karena diciptakan dari tanah langsung, apa yang dia bicarakan? Bisnis, dagang, apa, pokoknya urusan dunia. Dan nanti baru kalau sudah fulusnya banyak, bicaranya apa? Kalau sudah fulusnya banyak, bicaranya apa? Harim lah. Masya Allah, sudah lebih fulus anak ini. Tapi tadi kalau bicara sakinah, nggak akan dapat antum kecuali dengan menikah. Sampai ada seorang ahli ibadah ya, namanya Bishr al-Hafi. Iya. Dia ini ahli ibadah sekali. Dia menikah, dia meninggal dunia. Imam Ahmad ditanya, bagaimana dia? Kata dia, lau tazawwaj, kata dia. Kalau dia menikah, maka urusan dia akan selesai sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang paling mulia di muka bumi itu menikah. Jadi jangan sampai ada yang berpikir, aku akan fokus ibadah Ustaz. Istri itu ngerepotin. Betul, istri ngerepotin nggak jemaah? Ngerepotin memang. Apalagi dengan adanya handphone sekarang, yang menjadi standar sakinah itu apa sekarang? TikTok, Instagram. Apa yang disampaikan di TikTok, oh itu standar. Jadi kalau dikatakan suami yang baik itu ketika dia melaut, sebelum dia naik perahu,
Dia telepon dulu istri. Dek, aku mau melaut. Doanya, iya siap bang. Nanti ketika dia melemparkan pancingnya, dia foto sedang melemparkan. Itu suami yang soleh gitu kan. Ketika suaminya nggak telepon, berangkat berhari-hari nggak telepon, dia katakan, bang, engkau bukan suami idaman. Loh kenapa? Seharusnya engkau setiap melangkah kabarin aku. Waduh, repot ini jamaah. Dulu sebelum adanya media sosial, ketika suami keluar rumah, adakah istri yang telepon? Nggak ada lah, ada handphone wala apa, dia keluar sudah. Balik hidup alhamdulillah. Jadi perempuan ini tenang di rumah. Kenapa dia tenang di rumah? Dia akan fokus dengan pekerjaannya. Dia akan fokus dengan tugas-tugasnya. Suami di tempat kerjanya akan fokus dengan kerjaan dia. Karena ada seorang suami istri datang ke rumah Ana. Awalnya suaminya, terus istrinya datang juga. Ternyata memang suaminya ngomong, Ana ini banyak dituntut sama istri Ana, Ustaz. Tuntut apa? Ya, Ana harus menghubungin dia. Ana di tempat kerja sibuk, capek, berurusan sama atasan, dimarahin ini itu. Istri tanya, engkau kok nggak pernah WA yang romantis? Ya Allah, gimana mau WA romantis, kata dia. Kerjaan belum selesai. Akhirnya ribut dan Allah kayaknya mereka bercerai. Tadi 62% kasus perceraian itu dikarenakan nggak ada yang sakinah. Boleh jadi karena suami istri ini nggak saling memahami pasangannya. Loh Ustaz, Ana udah nggak cinta sama istri Ana, Ustaz. Loh, emangnya rumah tangga itu harus ada cinta? Nih yang sepuh-sepuh ini. Mana yang sepuh-sepuh? Emangnya masih cinta sama istrinya? Boleh jadi ya mau gimana lagi, Ustaz? Boleh jadi dia nggak cinta. Istri juga ketika merawat suami yang sudah sepuh, apakah masih cinta sama suaminya? Dia mungkin capek, Allah Ustaz ya. Andai kata dia bisa mati lebih cepat kan, anak istirahat. Dan itu terjadi loh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb. Sesungguhnya sedikit sekali rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit, kata Umar. Loh, terus orang mempertahankan rumah tangganya karena apa? Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu mempertahankan rumah tangganya karena Islam. Dia sebagai seorang muslim, dia diperintahkan untuk memberikan hak-hak kepada pasangannya, dia berikan hak itu. Kemudian dia diperintahkan untuk berbuat baik. Seorang muslim itu diperintahkan berbuat baik sampai kepada binatang pun harus berbuat baik. Jangan bicara kucing, kepada anjing pun kita disuruh berbuat baik, jemaah. Kisah seorang pelacur yang diampuni dosa-dosanya gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing, jemaah. Maka ketika orang berpikir rumah tangga itu harus ada cinta, ini itu enggak. Maka kita akan bicara bagaimana supaya ada sakinah tadi. Ada orang yang ketika suaminya meninggal, di Jawa Tengah situ, datang teman-teman perempuannya takziah, mengatakan, ya Allah kesian kau ya yang sabar ini itu. Kata dia, apa? Alhamdulillah dia sudah meninggal, capek aku merawat dia. Loh betul coba. Apalagi kalau sang suami pernah punya pengalaman buruk sama istri. Sampai ada cerita seorang suami istri yang sudah tua-tua aja. Suaminya 70, istrinya 60 berapa. Cerai. Sang istri mengatakan, enggak Ustaz. Ketika suami anak kuat, dia suka dolimin anak Ustaz. Dan sekarang waktunya anak meninggalkan dia. Udah gak ada cinta. Jadi dia mempertahankan rumah tangganya sudah demi anak-anak. Anak-anak udah gede, udah lepas semuanya. Dan sang perempuan masih sehat. Suaminya sudah tua, kata dia, maaf bang ya, selamat tinggal. Silahkan lanjutkan hidupmu sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa tingkat perceraian begitu tingginya di negeri kita ini? Ahibati fillah, karena banyak yang menikah tidak tahu kenapa dia menikah. Jumlah
pernikahan di negeri kita itu berkurang. Jumlahnya itu, angkanya tadi 28% ya, penurunannya. Disebutkan salah satu sebabnya banyaknya orang-orang, banyaknya perempuan yang sudah mapan bekerja, dia sehingga nggak memikirkan suami. Dia berpikir nikah itu supaya ada yang ngasih nafkah. Ketika dia sudah mapan, buat apa dia nikah? Dia berpikir untuk hidup sendiri. Apalagi ketika tidak ada iman. Bagaimana dengan syahwat dia? Ya, dia bisa berzina dengan siapapun. Na'udzubillah. Yang kedua, yang laki-laki banyak berpikir, aduh belum mapan, nunggu nanti kalau sudah punya harta. Ternyata dengan kondisi ekonomi negeri kita yang sulit ini, dia nggak mapan-mapan. Akhirnya nggak nikah-nikah gitu loh. Nanti saya akan nikah kalau punya rumah. Sampai umur 32 tahun belum punya rumah. Terus kapan? Insya Allah mudah-mudahan nanti 42 punya rumah. Terus di fase dia tidak menikah, apa yang dia lakukan? Sedangkan dia punya syahwat. Na'udzubillah, kadang-kadang berzina. Jadi ketika seorang ini sudah menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, maka dia nggak akan berpikir menikah nantinya. Dan terlihat sampai ketika ada orang ketemu Umar bin Khattab. Orangnya nggak nikah-nikah. Ditanya sama Umar, engkau ini nggak nikah kenapa? Kata dia. Mungkin karena dua hal. Boleh jadi engkau impoten, kata Umar. Atau yang kedua, engkau suka jajan. Dan itu realitanya. Kenapa nggak menikah? Loh, kenapa menikah? Karena Allah perintahkan menikah itu. Allah mengatakan, fankihu ma qaba lakum minan nisa. Nikahilah dari perempuan-perempuan yang baik-baik itu. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkan tuh budak-budak tuh yang soleh-soleh, yang laki, yang perempuan. Gimana kalau mereka nggak punya duit? Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka fakir, nggak punya harta, Allah akan cukupi dari karunia. Maka pentingnya jamaah orang itu tahu kenapa dia nikah. Dan memang terus terang di zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Dulu anak-anak SMP menikah. Nenek-nenek kita itu nikah. Bahkan dulu nggak ada SMP, SD aja nggak sekolah mereka cuma. SD lulus yang perempuan, yang laki SMP atau SMA nikah dulu. Kok bisa dulu Ustaz ya? Sekarang kenapa nggak bisa? Bahkan kalau kita tahu aturan pemerintah itu sekarang umur berapa? 19 tahun. Sebenarnya nikah itu nggak ada hubungannya sama umur. Ya, ketika seorang sudah baligh, dia sudah bisa menikah. Ini secara fisik. Makanya na'udzubillah kita lihat di beberapa daerah kasus pemerkosaan. Yang merkosa itu anak SD. Ada 4 anak, anak masih ingat tuh. Yang satu umur 16 tahun, yang 3 pemerkosa ini SD semuanya. Karena secara fisik dia sudah bisa gitu. Tapi yang jadi masalah di mana? Di kematangan dia untuk menjadi seorang suami. Makanya sekarang lulus kuliah, apakah sudah matang untuk menikah? Belum tentu. Belum tentu. Karena kita ini yang tidak mendidik anak-anak itu untuk dewasa. Dengan adanya pendidikan SD, SMP, SMA dulu, pegawai-pegawai negeri itu lulus SMP. Ada yang lulus SD, itu sudah jadi pegawai negeri dulu. Sampai kemudian lulus SMA. Kemudian SMA nggak diterima, lulus S1. Nanti mungkin ke depan lulus S2. Permasalahannya di mana? Kenapa semakin lama pendidikan orang nggak matang? Makanya kita berpikir anak SMA menurut kita apa? Masih kecil. Aduh, masih kecil. Usamah bin Zaid itu umur 18 tahun menjadi komandan, menjadi panglima perang menghadapi Romawi. Umur 18 tahun. Sahabat-sahabat Nabi umur 15 tahun di medan perang, jemaah.
Sekarang umur 30 tahun perang-perangan. Coba, umur berapa? 30 tahun. Umur 40 tahun perang-perangan. Anak-anak ngelihat ini gimana gitu loh. Tingkat kematangan main-main itu untuk siapa? Anak-anak. Itu disebut game. Bahasa Indonesia apa game itu sih? Permainan kan? Gimana kalau bapak-bapak ngelihat bapak-bapak juga bermain-main? Antum belum balik. Tuh, anak sudah punya anak 3. Kok masih main-main gitu? Masih main-main. Ini yang menyebabkan tadi sakinah hilang. Karena ketika seorang laki-laki yang tugasnya seharusnya serius, dia bermain-main. Dan ternyata permainan itu asyik. Ana punya kawan, dia ngobrol sama salah satu polisi tentang senjata-senjata. Senjata ini. Ana heran. Kok bagus banget dia ya. Apa? Pengetahuannya tentang senjata-senjata. Ana tahu dari mana tuh? Di game. Kan di game tuh disebutkan nama senjatanya ini, senjata ini. Dia nggak pernah lihat senjata itu nyata yang ada di game. Ini yang menyebabkan tadi tingkat kedewasaan anak itu akhirnya terus mundur, jemaah, mundur. Kalau pemerintah sekarang menentukan 19 tahun, boleh jadi berapa tahun ke depan 29 tahun baru boleh nikah. Karena ternyata nggak mateng-mateng nih anak, masih terus bermain-main. Maka hibatifillah, tadi perlu dimatangkan. Dulu anak-anak Masya Allah ya, umur 9 tahun itu sudah bantuin orang tuanya kerja. Umur ya nggak terlalu dulu ya. Mungkin cerita 20 tahun yang lalu, itu anak-anak lulus SD, banyak yang nggak sekolah di kampung itu. Ngapain dia? Bekerja. Bukan bermain. Bekerja dia. Artinya dia memang, dia dipaksa Ustaz kehilangan masa kecilnya. Enggak, sudah cukup dia bermain umur 12 tahun. Itu dia bermain. Setelah dia balik, dalam Islam itu fase hidup hanya ada 2. Balik dan sebelum balik. Sebelum balik malaikat nggak nyatet keburukan yang dia nggak catat. Setelah balik maka dicatat semua yang dia kerjakan, kejahatan dia itu semua sudah dicatat dan dia akan dimintain pertanggungjawaban. Nggak ada istilah, dia kan masih SMA, dia kan masih SMP. Kalau sudah balik malaikat sudah mencatat. Maka hibatifillah, tadi kalau bicara kenapa orang menikah, ini yang harus dipikirkan. Kita menikah karena diperintahkan sama Allah untuk menikah. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wijah. Kata Nabi SAW, wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, ya kemampuan secara finansial, dia mampu memberikan nafkah, mampu bertanggung jawab kepada pasangannya, mampu mengelola emosi dia, pokoknya dia mampu untuk menjadi seorang suami, nikah. Kenapa kok nikah? Disinilah tujuannya, beribadah kepada Allah. Tidak ada fitnah. Nih, anak-anak nih yang udah balik. Mana yang belum balik di sini? Nah, sudah balik belum? Sudah, anak kasih hadiah, insyaallah. Fadhal. Nih, lu kayak gini udah balik aja, mah. Nah, tidak ada fitnah. Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah cobaan, sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki daripada wanita. Nggak ada. Itu paling bahaya. Kalau antum dititipin uang 1 miliar, insya Allah bisa jaga? Insya Allah Ustaz. 1 M jaga, 1 triliun ana jaga. Tapi dititipin perempuan di rumah antum, titip ya? Titip gimana katanya?
Titip jagain 3 hari cuma. Bismillah. Bismillah dia. Bagaimana kondisi dia ketika dititipin perempuan? Ustadz pun goyang hatinya. Sampai antum pernah dengar cerita bagaimana setan menggoda seorang rahib ya? Ketika ada 3 kakak beradik mau berangkat jihad fisabilillah. Kemudian dia titipkan adik perempuannya. Dia nggak tahu mau titipkan ke siapa. Lalu dia tahu ada orang soleh di sana. Maka dia titipkan. Kata rahib ini, oke, tapi jangan di tempatku. Taruh di depan rumah sana. Takut si rahib ini. Ditaruh depan rumahnya aja. Bagaimana kemudian setan membisik kepada dia, kesian tuh perempuan, dia kesepian, ini itu. Rahib ini cuma datang ngasih makanan kemudian pergi. Ajak ngomong lah, kata dia. Diajak ngomong, mulai ada apa ya? Ada apalah itulah. Listrik kalau ada strum. Ada getaran, Masya Allah. Sering dapat getaran. Ada getaran. Nah, akhirnya ada lagi setan ngomong, kok jangan, nggak enak kok ngobrol di luar, kelihatan orang gitu loh, kurang etis lah. Kok ngobrol di dalam lah, biar dia lebih tenang. Masuk ke dalam, pelan-pelan zina. Zina punya anak, datang lagi bikin sampai dibunuh tuh perempuan, anaknya dibunuh. Itu godaan wanita kayak gitu. Maka Nabi SAW memberikan solusi, nikah solusinya. Bukan nonton. Bukan kemudian pacaran. Oh Ustaz, kan anak masih belum mampu nikah Ustaz. Jadi sekarang anak pacaran dulu. Ketika antum disuruh nikah, antum pacaran, antum menyelisihi syariat. Yang ada, antum akan berzina. Enggak Ustaz, anak cuma pegang-pegang Ustaz. Enggak sampai ke sana. Anak tahulah mana dosa besar, mana dosa kecil. Pinter dia jemaah. Paham dia tuh tentang agama. Tapi yang sesuai dengan nafsunya dia. Kata Nabi SAW, menikah itu akan lebih membuatmu menundukkan pandangan. Karena kadang-kala terus terang, namanya laki-laki keluar rumah, Allahu Akbar. Sekarang fitnah itu lebih dahsyat di luar apa dalam rumah? Hah? Lebih dahsyat di luar rumah apa dalam rumah? Di luar. Iya, dulu di luar. Sebelum adanya handphone, di luar dulu. Sejak adanya handphone, yang luar masuk ke dalam rumah. Bahkan dalam rumah kita dapat melihat yang tidak ada di luar. Karena yang di luar semuanya masuk ke dalam rumah. Tadi fitnahnya dahsyat sekali. Orang itu kadang-kadang di luar dia lebih aman. Ketika di rumah, dia pegang handphone, subhanallah ya. Ya enggak Ustaz, Ana lihat kajian Ustaz. Kajian. Lihat kajian, tahu-tahu ada yang nggak bagus dia apa? Dia lewatin. Terus apaan tadi ya? Kalau dia lihat, astagfirullah, boleh ternyata gitu. Terus jangan, dan terus akan diserang antum oleh media. Maka kata Nabi SAW, nikah itu akan membantu menundukkan pandangan dan menjaga kemampuan. Yang nggak mampu, apa yang harus dia lakukan? Puasa. Bagaimana dia benar-benar menjauh dari fitnah itu dengan menahan diri dari yang halal. Makan, minum halal dia tinggalin. Apalagi yang urusan perempuan. Enggak. Ini solusi. Dan Nabi SAW menyebutkan ya, tentang indahnya pernikahan ini. Barang siapa yang melihat wanita ya, yang membuat syahwatnya ya jadi membara. Kadang-kadang kita ngelihat, ya Allah, kata dia, boleh, bukan boleh ya, nggak sengaja itu nggak dosa. Nggak sengaja itu tidak dosa. Bukan, kan yang pertama nggak apa-apa Ustaz. Bukan itu. Kalau antum memang, Ana mau lihat sekali aja, dosa antum. Enggak, ini mau lewat Ustaz, Ana cuma sekali aja. Enggak. Yang boleh itu melihat tanpa sengaja. Ketika melihat tanpa sengaja, kadangkala memang yang dilihat membuat gairahnya jadi membara. Apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli.
hendaklah dia pulang ke keluarganya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama persis. Ketika antum nggak punya istri, mau pulang kemana? Mana Ustaz ya? Nah, bayangin. Terus ketika istri tidak ada di rumah, tadi sakinah jadi hilang. Ketika seorang laki-laki di kantornya dia, ya Allah, fitnah Ustaz, pulang ke rumahnya, Assalamualaikum. Yang buka pembantu. Mana ibu, kata dia. Wallahu a'lam. Yang ada cuma saya di rumah ini. Gimana tuh dia? Astagfirullah. Maka tadi kita harus benar-benar mengetahui kenapa kita menikah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Man razaqahullahu imra'atan salihatan. Barang siapa yang kasih rizki sama Allah istri yang soleha, setengah agamanya Allah sempurnakan. Setengah agamanya, bayangin. Jadi kalau yang nggak nikah-nikah, ya nggak sempurna agama dia. Jadi innamal a'malu binniyat, tadi niatlah untuk beribadah kepada Allah, menjaga kehormatan dirinya. Kemudian niat untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Maka tadi nggak ada lagi pikiran orang, aku nggak perlu nikah. Kenapa? Aku sudah punya penghasilan loh. Menikah itu beribadah kepada Allah, yang salah satu targetnya memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Baik, siapa yang anaknya 10 di sini? Nah, yang anaknya 10 atau yang saudaranya 10 jumlah. Nah, berapa jumlah saudaranya? 10 dari satu ibu. Masya Allah, kasih hadiah. Berikan kepada beliau. Masya Allah. Tuh, kadang-kala 10 ibunya gak pakai pembantu. Anda sering ceritakan di kota Ana, di sebelah kota Ana, di Bondoso itu, ada satu ustadz punya anak 28 dari satu istri. Satu ibu 28. Padahal ustadz itu pengeluarannya jelas, penghasilannya nggak jelas gitu. Nggak, pemasukannya nggak jelas, tapi dia Masya Allah. Sekarang ada orang duitnya banyak, ditanya anaknya berapa? 3 Ustaz, alhamdulillah cukup Ustaz. Itu duit banyak buat apa? Buat apa untuk capek-capek kerja? Ketika orang berpikir cuma anaknya sedikit. Maka ketika ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu ra'atan dzata mansibin wa jamal. Ya Rasulullah, aku dapat perempuan nih cantik, bangsawan, kata dia. Ghaira annaha la talik, cuma dia itu mandul ya. Apa atazawwaju, aku ingin nikah sama dia, boleh enggak ya Rasulullah? Kata Nabi, enggak. Enggak. Terus datang lagi, ya Rasulullah, kata Nabi, la. Sampai 3 kali maksa dia. Karena sebagian orang berpikir nikah itu hanya untuk menyalurkan syahwat aja. Udah dapat perempuan cantik, bangsawan, udah cukup. Lu nggak ada tujuan lain. Kita nggak lama hidup di muka bumi ini. Maka ketika sahabat ini memaksa, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang banyak anaknya dan penyayang. Bukan bicara cantik, bangsawan, yang banyak anaknya, penyayang juga dia. Artinya dia akan mendidik anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Artinya Nabi seakan-akan mengatakan, kau sumbangkan kepada umatku yang banyak gitu. Maka ketika seorang mau nikah, niatkan itu. Enggak, aku ingin punya anak yang banyak. Itu anaknya 28. Anak ketemu lagi dengan satu orang. Anak dapat cerita bahwasanya ayahnya itu satu keluarga 25. Anak tanya, benar satu keluarga ayah antum 25? Benar Ustaz. Dia punya paman tadi dan bibi.
Ya 24 ya. Dan subhanallah Ustaz, jidda anak, nenek anak gak punya pembantu. Bayangin, ngurus 25 anak tanpa pembantu. Karena orang tua ketika mendidik anak pertama, nanti anak pertama bisa dititipin anak yang kedua. Nanti dia semakin besar bisa dititipin. Jadi anak-anak tuh dewasa. Tidak bermain-main. Sekarang anak kita dididik apa? Kita kasih handphone, fadhol. Main, miring sana, miring sini. Kita yang tidak mendidik anak-anak untuk dewasa. Sehingga banyak orang, butuh pembantu. 25 tanpa pembantu. Nggak ada pembantu. Sehingga benar-benar rumah tangga itu rumah tangga yang sakinah tadi. Kakaknya peduli sama adiknya, kakaknya tahu ibunya lahir lagi. Senang dia datang ke anak. Sekarang kadang-kala anak kalau ditanyain, kepingin punya adik lagi. Enggak, sudah. Kenapa? Dia tidak merasakan indahnya menjadi seorang kakak. Ada masalah di kita. Niat nikahnya itu yang salah. Maka nikahlah untuk memperbanyak umat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tadi disebutkan nikah itu ya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Bagaimana kita niat nikah agar selamat dari fitnah yang ada. Kemudian niat juga untuk mendapatkan sakinah. Jamaah ini dapatkan sakinah ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istri kalian adalah pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Ketahuilah tidak akan ada sakinah. Tidak akan ada namanya kebahagiaan. Tidak akan ada namanya ketentraman, kedamaian dengan berzina. Nggak ada. Karena orang berzina itu dari sejak awal dia mau berzina, dia sudah takut. Dia sudah tahu yang aku lakukan ini dosa gitu loh. Ketika dia berzina dia khawatir, ya apa kalau ada orang yang tahu ini itu. Ketika selesai berzina gimana kalau perempuan itu cerita-cerita ini. Semuanya beban. Ketika orang berzina nggak akan ada namanya kedamaian dengan berzina. Yang ada dengan menikah. Makanya pernah ngelihat antum, ada orang berzina bikin pengumuman, insya Allah besok malam saya akan berzina, silahkan datang. Tapi orang mau menikah, dia umumkan jamaah. Karena pelong hatinya, nggak ada yang dia khawatirkan. Di situ ada sakinah. Baik, ahibati fillah. Kalau bicara agar orang mendapatkan keluarga yang sakinah, tadi niatnya sudah dibenerin. Kalau yang niatnya salah, ya istighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena banyak di negeri kita juga pernikahan dini ya. Pernikahan di bawah umur 19 tahun itu banyak di beberapa daerah. Kenapa kok pengadilan memberikan izin? Satu kota itu sampai 500 orang dalam setahun. Ternyata penyebabnya mereka sudah berzina terlebih dahulu dan perempuannya sudah hamil di luar nikah. Akhirnya mau tidak mau dinikahkan. Oke, dinikahkan, betul. Setahun 2 tahun cerai mereka. Karena mereka memang menikah dengan syahwat dan nafsu saja. Karena takut malu, takut aib. Seorang ketika hamil di luar zina itu nggak harus dinikahkan. Loh Ustaz, tanggung jawab dia. Siapa yang tanggung jawab? Dia akan mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Allah. Maka tatkala ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini hubla minaz zina. Aku ini hamil dari hasil zina. Ada di masa Nabi SAW. Satu perempuan. Nabi tidak bertanya SAW, dengan siapa engkau berzina? Harus bertanggung jawab laki-laki itu. Nabi nggak mencari laki-laki itu. Perempuan ini yang harus tanggung jawab dengan dosanya dia. Jadi ketika seorang berzina, yang harus dia lakukan bukan menikah, tapi bertaubat atas dosa dia. Nah, apa gunanya dia nikah hanya untuk menutupin aib, kemudian setahun 2 tahun cerai? Dan itu banyak terjadi. Mungkin tadi di antara 460.000 yang bercerai itu salah satunya tadi yang nikah karena zina, kemudian setelah dia merasa bertanggung jawab, kemudian mereka akan pisah. Maka tolong yang mau menikah, pilih pasangan yang sesuai.
Maksud sesuai, ya pasangan yang akan mendatangkan sakinah. Untuk bapak-bapak dulu, Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Baik, siapa yang mau menyebutkan? Yang sudah nikah. Nah, yang pertama 4 hal, karena 4 hal. Karena cantik. Karena agamanya. Oke, kita kasih hadiah. Karena kekayaannya. Karena keturunannya. Masya Allah. Kasih hadiah buat beliau. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, hadiahnya sudah diterima. Abang nikah karena apa waktu itu? Kan 4 hal tadi. Karena yang mana? Ya kalau karena Allah kan karena diperintahkan menikah, kita nikah. Cuma di pasangan ini yang abang pilih istri abang itu karena mana itu? Dari 4 hal itu. Karena belum tahu, yang penting jaga diri kan, seperti itu. Tapi cantik kan bang? Iyalah. Tadi perempuan dinikahin karena 4 hal. Yang pertama karena kekayaan atau karena kecantikan yang pertama. Yang kedua tadi karena kecantikan atau kekayaan. Yang ketiga karena bangsawan, keturunannya. Nikah sama anaknya bupati lain lah. Nikah sama anaknya raja. Terus yang keempat, terakhir yang keempat, Nabi SAW mengatakan karena agamanya. Terakhir disebutkan. Terus apa kata beliau SAW? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka kalau engkau ingin hidup berbahagia, ingin dapat sakinah, mawaddah, rahmatu, carilah yang agamanya baik. Engkau akan dapatkan itu. Selamat. Tapi kebanyakan kita enggak. Agama itu sampingan. Loh, kita juga agamanya kadang-kadang dulu belum baik. Dulu anak juga nggak sholat, terus dapat istri, ya nggak sholat juga. Karena memang dia tidak melihat kepada agamanya. Maka ingat, kalau ingin Allah jadikan mawaddah dan rahmah itu, carilah yang agamanya baik. Gimana Ustaz kalau dia nggak cantik? Ingat, nggak ada ya perempuan di muka bumi ini yang nggak cantik, nggak ada. Karena cantik itu relatif. Antum bisa lihat, semuanya cantik. Ada yang cantik sekali, ada yang cantik biasa, ada yang sedang cantiknya, ada yang pernah cantik, ada yang hampir cantik, gitu kan? Tapi semuanya cantik. Kalau antum punya istri, istri ana ganteng, a'udzubillah, nggak ada, istri antum masih cantik. Maka anak-anak akan melihat ibunya selalu cantik. Dan Allah sudah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan ingat, manusia itu, para ulama menjelaskan, manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Ana ulangi. Manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Contoh nih, antum ingin motor, anggap motor Vario lah. Antum nggak punya motor. Setiap antum melihat orang pakai Vario, ya Allah, bagus banget ya, keren motornya. Ketika orang itu jalan, antum perhatikan, Masya Allah. Ketika parkir di masjid, antum lihat, Masya Allah. Terus antum akan ngobrol tentang Vario. Dan antum akan cari berapa harganya, di mana kecepatannya, kekuatannya. Pokoknya antum belum beli nih. Ketika antum beli, dapat sebulan, gimana perasaan antum? Biasa aja ternyata ya. Bagaimana kalau istri? Ketika antum belum nikah sama tuh perempuan, Masya Allah, dengar namanya disebut, langsung hati bergetar. Baru namanya, baru ngobrol-ngobrol, engkau tahu ada fulana, anaknya bapak fulan, Masya Allah dia, Insya Allah jadi istri anak gitu ya. Pas datang kajian, antum tahu sama sandalnya doang.
Allah, sandalnya fulan. Nah ini cuma sandalnya jemaah. Allahu Akbar. Sampai ada istilah orang Jawa mengatakan kecipir merambat kawat. Masih odak mampir, sing penting lewat, kata dia. Itu dari dia, ya Allah. Dia pokoknya lewat depan rumahnya, ya Allah. Mungkin antum lihat dari ini, insya Allah jadi istri ana, kata dia. Ketika antum menikah sama dia, ya hari pertama, kedua, ketika dapat sebulan, lewat, keluar dari kamar mandi pakai anduk saja, antum sibuk sama handphonenya. Siapa ini? Loh, istri antum ini. Yang dulu antum melihat dari horden itu, ini di depan antum kayak gini, udah biasa. Tadi orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki, tidak dalam wujud aslinya. Kalau sudah dimiliki, ya udah, ini milikku gitu. Udah pandangan itu udah nggak ada lagi. Maka tadi jangan fokus kepada kecantikan, tapi fokuslah kepada agamanya. Penyayang, ya. Kalau agamanya baik, dia menghormati suaminya, menghargai suaminya, qanaah, suaminya mau bawa apapun dia nerima. Tadi 460.000 yang cerai itu, faktor keduanya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Dan biasanya masalah ekonomi akan merambat ke masalah pertikaian. Gara-gara kurang duitnya, ini itu. Tapi ketika seorang wanita itu agamanya baik. Antum tahu istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kadang-kala Nabi datang ke rumah mereka tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada ya Rasul. Yang ada cuma air. Apa jawab Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Nggak jadi keributan. Karena ketika nggak ada makanan, apakah dengan ribut makanan jadi datang? Enggak. Ketika seorang beragama, ya udah puasa. Solusinya nggak ada makanan. Ada apa kita bertahan tanpa makanan kemudian nggak niat berpuasa? Karena puasa sunnah itu boleh dilakukan dengan niat di pagi hari. Beda sama puasa wajib, niatnya harus malam hari itu. Jadi kalau antum sampai rumah, aduh nggak ada makanan, ya sudah puasa gitu. Jadi jangan sampai jadi keributan. Itu kalau agamanya baik. Tapi kalau agamanya kurang, maka kita akan dapat wanita-wanita yang matre, yang mungkin dia berapapun kita berikan akan jadi sedikit buat dia, karena dia punya perbandingan. Perbandingannya ada di handphone dia. Sekarang pasar itu jemaah, di antara tanda-tanda kiamat itu mendekatnya pasar. Dulu pasar itu ada pasar Rebo, kayak di Jakarta sekarang masih ada tuh. Pasar Rebo, pasar Senen. Jadi pasarnya itu di hari-hari tertentu baru ada pasar. Kalau sekarang pasarnya setiap detik ada yang video jualan ya. Ini live apa macam-macam. Allah apa? Jualan apa ini? Ketika dia lihat itu, dia nggak akan bersyukur dengan yang ada di rumahnya. Ana masih ingat ketika Ana di pondok dulu. Ana beli baju baru itu, dikasih baju baru sama orang tua. Setahun sekali. Setahun sekali kita dapat baju baru. Ya lebaran itu. Sekarang, enggak. Tahu-tahu, dapat paket. Paket, apaan paket terus ini? Tadi karena pasarnya ada di tangan kita aja. Maka tadi ketika kita dapat perempuan yang agamanya kurang, ya iya Zat, itu bagi yang mau menikah. Bagaimana yang sudah istrinya kayak gitu? Nabi SAW di tahun ke-9 Hijriah, Nabi punya istri 9. Di tahun ke-9 Hijriah, ya istri-istri Nabi manusia biasa. Mereka melihat sahabat-sahabat yang lain mungkin beli sesuatu, punya sesuatu, ya wajarlah ada keinginan. Akhirnya ketika Nabi melihat istri-istrinya ribut di antara mereka, Nabi menghajar istri-istri. Ada dalam bahasa fikih itu namanya ila. Ila itu bersumpah untuk tidak mendatangi istri. Nabi SAW bersumpah tidak akan mendatangi istri semuanya selama 1 bulan. Nabi nggak tidur di rumah, tidur di kebun. Setelah 1 bulan, Nabi turun dari kebun itu. Ada isu di kota Madinah, Nabi SAW menceraikan istri-istri. Karena Nabi sebulan penuh nggak pulang. Ternyata Nabi SAW mengatakan, enggak, aku tidak menceraikan mereka.
Ternyata Nabi sedang memberikan pendidikan kepada mereka alaihi salatu wassalam. Setelah 1 bulan, beliau datang ke rumah istri-istrinya alaihi salatu wassalam satu persatu. Yang pertama didatangi rumahnya Aisyah, istri beliau yang paling beliau cintai. Lalu beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nabi mengatakan, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kemewahan, kemegahan dunia, kesenangan dunia, kalian kemari, kata Nabi SAW. Aku akan kasih harta kepada kalian. Kemudian aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Udah. Nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ketika istri mau ke timur, suami mau ke barat. Nggak mungkin dilanjutkan rumah tangga. Ketika istri ambisinya dunia, suami mau bawa ke akhirat, nggak akan ketemu. Maka perlu menyamakan visi dan misi. Ayolah duduk bareng. Mau kemana kita ini? Tuh orang kaya mati, tuh orang sehat sakit. Nggak ada. Nggak ada kesenangan di muka bumi ini kecuali dibalut dengan kesengsaraan. Itu yang namanya dunia. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun malfiyah. Dunia itu terkutuk. Dunia ini terlaknat. Semua yang di dalamnya terlaknat. Apapun yang antum lihat akan hancur. Apapun yang antum miliki akan sirna. Yang antum pegang rusak dia nanti. Itu dunia. Mobil yang antum kendarain akan rusak, akan menjadi bangkai nanti yang nggak dipakai lagi. Hadih dunia. Maka ketika orang ambisinya dunia, ya nggak bisa gitu. Maka sampaikan kepada pasangan. Nabi menyampaikan kepada istri-istri, kalau ambisi kalian dunia, selesai, selamat tinggal. Aku kasih harta, terus kita bercerai. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Kalau yang kalian inginkan adalah Allah dan Rasulnya, wad-darul akhir, dan kehidupan akhirat. Nabi SAW menyebutkan bahwa dunia ini terlaknat dan semua di dalam terlaknat kecuali zikrullah, kecuali mengingat Allah, wa mawala, semua ketaatan kepada Allah itu nggak terlaknat. Kemudian wa alimun au muta'alim, orang yang alim dengan ilmu agama atau orang belajar ilmu agama itu nggak terlaknat. Tapi kalau dia hanya berpikir ilmu dunia, terlaknat juga dia. Maka tolong belajar agama. Maka Nabi SAW mengatakan kepada istri-istrinya, kalau kalian ingin Allah pencipta langit dan bumi, yang kalian inginkan adalah Rasulullah SAW dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Dunia akan ditinggalkan. Maka tolong visi dan misinya dibenarkan kalau yang sudah nikah. Adapun buat para wanita, kalau mau milih suami, kalau kau benar-benar ingin sakinah, Nabi SAW menyebutkan 2 perkara. Nanti +1 ya. 2 perkara ini, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya kalian ridhoi dan akhlaknya. 2 ya, agama dan akhlak. Seharusnya agama ini berbarengan sama akhlak. Jadi kalau orang agamanya bagus, seharusnya akhlaknya bagus. Tapi ternyata enggak. Ada orang yang secara agama hafalan Qurannya bagus, ya, masya Allah orang ini suka bersedekah, tapi akhlaknya kadang-kala buruk. Ada yang kasar sama istrinya. Karena akhlak ini ada yang bawaan lahir, dan ada yang ya diusahakan. Ada orang yang bakhil, dan di antara sifat paling dibenci sama wanita itu apa? Bakhil. Nah, ibu-ibu ini, kalau ada yang melamar, satu kaya raya, muda, tampan, tapi bakhil. Yang satu ya nggak terlalu tampan, ya agak tua, tapi royal. Ibu-ibu milih yang mana? Pertama apa yang kedua? Kedua jemaah dia. Kedua, yang dia inginkan akhlak suaminya. Kalau ketampanan suaminya, siapa yang menikmati?
Semua orang lihat suaminya. Semua orang. Tapi akhlak buruknya dia, siapa yang merasakan? Dia sendiri di rumah. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan nafkah. Jadi cari suami yang agamanya baik, akhlaknya mulia, dan mampu memberikan nafkah. Kemudian setelah kita memilih dengan baik, ya belajar lagi apa hak dan kewajiban. Ya. Tolong semua yang mau nikah atau yang sudah menikah, dibaca lagi apa sih tugas Anda sebagai suami. Dan ternyata tugas suami paling besar itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bukan ngasih makan dia, menyelamatkan istrinya dari api neraka. Jangan pernah laki-laki ingin masuk neraka sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Apakah antum sudah bisa menyelamatkan istri antum dari api neraka? Kemudian ahibati fillah, ya semoga Allah berikan anak-anak yang soleh-soleha, dididik dengan baik. Pandanglah kelebihan suaminya, bukan memandang kepada kekurangannya. Sama juga suami jangan sibuk dengan kekurangan istrinya. Semua perempuan kurang, maka lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita hanya melihat kepada kekurangannya, ya udah, rumah tangga kita tadi nggak akan ada sakinah. Ingat, semua orang punya kelebihan, dan kita perlu bersabar menghadapi pasangan kita. Tanpa kesabaran, maka antum nggak akan pernah mendapatkan sakinah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, gimana kalau kita nggak suka sama istri kita? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci, Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Karena kita hidup dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Ustaz Husnul Khuluq. Barakallahu fiik Ustaz. Kita ucapkan kepada Ustaz jazakallahu khair atas ilmu yang luar biasa sekali yang beliau sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Baik, kita langsung ke tanya jawab. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini Ustaz. Di antaranya adalah, apakah boleh saya memberikan syarat kepada suami jika ingin berpoligami, minimal beliau bisa menafkahi saya 20-40 juta per bulan? Apakah saya berdosa karena sekarang saja saya ikut banting tulang mencukupi kebutuhan? Baik, seperti itu saya. Nah, iya jamaah. Yang pertama, sejatinya ya, ibu-ibu harus memahami juga bahwa menikah lebih dari satu itu haknya suami. Jadi kalau ibu-ibu dapat suami yang gak menikah lagi, maka banyak berterima kasih sama suami. Kalau dapat suami yang tidak menikah lagi. Kalau dapat suami yang menikah lagi, maka ketahui dia mengambil haknya. Dia tidak menzalimin ibu. Karena kadangkala ada istri-istri yang kurang menghargai suaminya. Terus bagaimana usaha atau apa yang perlu dilakukan ketika suami mau nikah lagi? Buat para laki-laki ya, antum harus punya kesiapan. Yang pertama secara ekonomi dulu. Kalau ternyata selama ini istrinya membantu penghidupan, lalu antum mau poligami, ya nggak boleh lah. Lalu istri antum belum antum kasih nafkahi dengan benar, antum akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jalla. Antum selama ini hidup, istri membantu dalam rangka memberikan nafkah. Maka seharusnya, aku seharusnya nggak kerja bang, engkau yang kasih nafkah sama aku. Kok suami punya kelebihan rezeki dia mau nikah? Loh, aku belum kau penuhin. Maka sang istri ngomong sama suami, kalau engkau mau nikah lagi itu hakmu. Tapi tolong jangan lupakan hakku. Engkau punya hak untuk menikah lagi, aku punya hak untuk dinafkahi dengan benar. Kalau bicara nominal ya nggak bicara nominal sebenarnya. Bicara kalau suami punya kemampuan, penuhi hakku gitu, penuhi hakku. Karena boleh jadi ada suami yang ya hanya ingin menyalurkan syahwatnya. Jangan, Ustaz, ana daripada berzina Ustaz, asal ana poligami. Loh, kalau antum nggak mampu bukan disuruh poligami sama Nabi, suruh puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Loh, yang nggak mampu kan suruh puasa. Bukan, oh daripada kau berzina ahsan nikah. Enggak, puasa gitu.
Ketika tujuannya memang beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan antum tidak mampu secara ekonomi, maka hendaklah engkau berpuasa. Jaga pandangan matamu. Maka tadi kalau bicara istri memberikan syarat, enggak, dia enggak perlu ngomong nominal. Dia katakan, bang, kalau engkau mau poligami itu hakmu, tapi tolong berikan hakku sebagai istri. Jangan engkau kemudian aku bekerja membantu memberikan nafkah, tahu-tahu engkau nikah lagi, yang hasil kerjamu dibagi lagi sama perempuan tuh, yang aku belum dilengkapin gitu loh. Maka jangan sampai laki-laki ya, kita ini nggak lama hidup di dunia. Dan kalau bicara poligami itu, antum harus siap dengan konflik yang terjadi. Istri-istri Nabi antum pikir akur mereka, rukun. Kadang-kala ribut. Dan suami harus siap menghadapi itu. Kalau antum ngadepin satu aja ruwet, jangan ngadepin dua. Sudah yang satu itu antum syukuri. Barakallahu fiik. Naam. Baik. Silakan, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Bagaimana sikap kita perkara kita mendapatkan suami yang soleh tapi dalam tanda kutip ibadahnya, namun sikapnya berbanding terbalik seperti kasar, suka mencela terhadap istri. Bagaimana menyikapi suami yang seperti itu, Ustaz? Barakallahu fiik. Dapat di mana anti suami kayak gitu? Tadi kan kita sebut bahwasanya kalau mau milih suami itu dua. Bukan hanya agamanya saja, bukan hanya ibadahnya saja, harus memperhatikan akhlak, harus memperhatikan karakternya. Karena ada orang yang hablum minallahnya bagus, kadang-kala hablum minannasnya nggak baik. Cerita seorang perempuan ya, yang dia sholat malam, yang dia puasa sunnah, rajin sodako, tapi kalau ngomong pedes. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya tuh perempuan, neraka tempatnya. Karena harus seimbang hablum minallah dengan hablum minannas. Tapi apa sikap perempuan sekarang ketika mendapati suami yang seperti itu? Maka yang pertama, boleh jadi engkau harus beristighfar mohon ampun kepada Allah. Karena ketika engkau memilih dia sebagai suamimu, mungkin engkau tidak sesuai dengan arahan Nabi SAW. Boleh jadi hanya memandang kepada hartanya, ya tampannya, lupa dengan masalah karakternya. Boleh jadi dulu memang ya karena sudah jatuh cinta ya. Orang itu kalau jatuh cinta jamaah, ya Allah, nggak ada buruknya. Semuanya baik. Tapi ketika sudah akad nikah, lain. Makanya antum lihat ya. Orang yang pacaran kalau naik motor, antum lihat bagaimana dia pacaran. Sambil dipeluk ya. Kalau sudah nikah ada tas di sini. Nggak ada lagi peluk-peluk itu. Jadi sebelum nikah setan itu berusaha membuat dua orang ini berzina. Setelah menikah setan itu berusaha membuat dua orang ini bercerai. Itu yang dilakukan setan. Maka tadi jangan sampai menikah lupa dengan kriteria tadi. Tapi sekarang udah gimana Ustaz? Udah punya anak, dapat suami kayak gitu. Ya sabar solusinya. Setelah beristighfar, bersabar ya. Dan para wanita itu sebenarnya kalau sudah kenal sama suaminya enak. Maksudnya kenal sama suaminya, memang suamimu kayak gitu. Dia ngomongnya kasar. Dia mudah marah. Bagaimana engkau menciptakan rumah tanpa marah? Lu Ustaz, dia itu hanya karena hal remeh marah-marah. Oke, kamu udah tahu kan? Dia marah karena hal-hal yang remeh. Bagaimana tidak ada lagi hal-hal remeh yang membuat dia marah? Itu perlu diadakan. Sampai ketika ada seorang wanita ya, ini mungkin permisalan ya, atau memang kejadian nyata, yang datang kepada seorang syekh yang mengatakan, aku punya suami itu kayak tadi lah ceritanya. Dia kasar ya, kemudian kalau marah mencela ini itu. Kata syekh ini, ya ada syaratnya kata dia. Apa syaratnya? Kalau engkau ingin suami baik, tolong engkau datang kepada aku 3 kumisnya singa. Iya. Oh, karena dia kepingin rumah tangganya sakinah, dia cari. Dia berangkat ke kebun binatang. Dia minta izin sana untuk bisa dekat sama itu singa. Tiap hari ngasih makan, ya, kasih daging, sampai kenal nih singanya mah. Kasih daging sampai bisa dielus. Karena antum lihat ada singa-singa yang bisa dekat sama manusia. Pas singa itu tidur digunting sama dia. Dikasihkan ke syekh, syekh apa? Kata syekh, Allahu Akbar. Singa aja bisa tunduk sama engkau, kata dia. Masa suamimu nggak bisa gitu loh?
Loh, kalau singa bisa, engkau bisa nundukkan suamimu gitu. Kadang-kadang tadi udah tahu singa itu sukanya apa? Daging. Ya kasih daging. Suamimu yang menyebabkan dia marah apa? Lapar. Jangan sampai suamimu lapar. Suamimu marah karena apa? Oh, kalau marah Ustaz kadang-kala kalau rumah berantakan. Bagaimana rumahmu tidak berantakan? Ustaz, wallah dia marah gara-gara kos kaki Ustaz. Kos kaki. Teriak-teriak mencelana. Bagaimana kos kaki selalu ada? Kadang-kadang mau berangkat kerja kos kakinya nggak ada. Mana kos kaki? Teriak-teriak dia lagi. Jadi istri nggak bener ini itu macam-macam. Engkau besok belikan kos kaki 2 lusin. Dia ketika mana kos kaki? Bang, fadol bang. Pakai dia. Besok mana kos kaki? Fadol bang. 24 hari dia nggak marah jemaah. Karena kos kakinya baru terus kan. Seperti itu. Nanti setelah 24 hari dia lupa cara marah. Gimana ya? Dia mau marah karena dia udah gak pernah marah lagi. Maka di sini perempuan harus pinter-pinter jangan. Karena dia udah kenal suamiku marah karena kopinya habis. Udah belikan termos 2 liter. Setiap dia mau marah, bang, tinggal pencet bang. Syukron. Gak jadi marah dia. Ada perempuan tahu dengan karakter suaminya. Maka bagaimana dia yang sudah kenal sama suaminya, hal-hal remeh itu tidak terjadi lagi. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetap suaminya marah, ya sudah bersabar. Boleh jadi itu penghapus dosa buat sang istri. Barakallah. Jangan berpikir anak kayaknya mau cerai Ustaz. Emangnya dapat yang lebih bagus dari itu antum? Belum tentu. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Masih, Ustaz. Nah, selanjutnya bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang suka ikut mencampuri rumah tangga? Kemudian bagaimana sikap seorang istri yang sudah berusaha maksimal untuk menjadi sakinah bagi suaminya, tapi terkadang ada saat-saat dan kondisi yang mungkin faktor capek dan kelelahan sehingga dia tidak maksimal, sehingga suaminya tidak mendapatkan sakinah dari dirinya. barakallahu fiik ya. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga ini mak-mak yang tanya. Iya, kalau bapak-bapak sudah aman semuanya ya. Tenang. Yang perlu diperbaiki yang perempuan ya Ustaz. Jamaah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Ketika bicara bagaimana menghadapi rumah tangga yang orang tua ada intervensi, ikut campur. Kalau yang bertanya ini adalah menantu, maka bagaimana menantu ini berusaha mengambil hatinya mertua. Bagaimana dia berusaha, walaupun dia nggak akan bisa mencari keridhaan mertuanya. Yang harus dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan. Ini orang tua suami, ini orang tua sepuh yang melahirkan suamiku, aku diperintahkan untuk menghormatin dia. Aku diperintahkan untuk menghargai dia. Ya udah, hormatin dan hargai ya. Walaupun kadang-kadang ngomongnya mertua nggak enak, ini itu ya. Berusaha untuk punya akhlak. Ada satu akhlak jamaah yang kita perlukan semua. Akhlak ini namanya at-taghaful. Kata Imam Ahmad ya, 90% akhlak mulia itu letaknya di sini, at-taghaful. Taghaful itu mengabaikan. Pura-pura nggak dengar, masuk sini keluar sini, pura-pura nggak ngeliat. Jangan dimasukkan ke dalam hati semuanya. Jangan yang kecil dibesar-besaran, udah. Tapi ketika seorang perempuan ini kan memang lebih ke perasaannya. Kadangkala dia semuanya dimasukkan ke hati, nggak mampu kok. Semuanya dipikirkan, jangan berpikir lagi sudah. Lu Ustaz gimana nggak mikir? Udah kerja. Karena berpikir itu kerjaannya akal kita yang menyebabkan kita lelah. Nanti gimana? Nanti udah nggak gimana? Udah kerjakan tugasmu. Jadi menghadapi mertua tadi mungkin yang ikut campur, udah kerjakan tugasmu dengan baik. Kalau dikatakan salah ini nggak benar, jazakillah khair, siap, makasih banyak, udah dikasih masukan. Pokoknya tadi jangan dimasukkan ke hati. Capek gitu aja mah menghadapi yang seperti itu. Tapi kalau tadi dikatakan belum bisa sempurna ya melayani suaminya, ada kondisi-kondisi capek, maka perlu minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada dirinya. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
baca hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu dikasih kekuatan sama Allah. Karena pada waktu itu Fatimah minta pembantu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak dikasih pembantu sama Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana Nabi mendidik ya anak alaihi salatu wasallam. Disuruh baca itu, dan alhamdulillah dengan membaca itu semua kerjaan bisa lebih mudah ya. Jangan bersandar kepada diri. Jangan mengatakan, oh anak kalau nggak bisa, anak kalau nggak ada pembantu. Ucapan nggak bisa ini adalah ucapan yang membuat dia nggak bisa. Tapi ketika anak akan berusaha, Allah kasih kekuatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Aw la ta'jiz. Engkau berusaha untuk meraih semua yang manfaat. Terus minta tolong sama Allah. Dan jangan jadi orang yang lemah. Orang yang lemah itu yang selalu mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Hilangkan dari kamus kita ucapan nggak bisa, nggak mampu. Hilangkan. Loh kalau memang nggak mampu, Ustaz, katakan saya akan berusaha. Saya akan berjuang. Sampai ada cerita di Surabaya, atau di Malang. Ada seorang manajer ini, ketika dia nyuruh anak punya, engkau kerjakan ini ya, kasih tahu ini. Dia mengatakan, nggak bisa saya Pak. Apa kata manajernya? Kamu dipecat. Selesai. Saya nggak mau ada orang nggak bisa di kantor saya. Seharusnya ngomong apa? Saya akan berusaha. Saya usahakan. Perkara nggak bisa nantinya sudah ada usaha. Tapi kalau dari awal sudah ngomong nggak bisa, ya sudah selesai. Dia dari awal ketika ngerjakan udah nggak bisa gitu. Tapi ketika dia mengatakan saya akan berusaha, dia akan berpikir, dia akan cari referensi ini itu dia kerjakan. Maka seperti itu wanita. Jangan mudah mengatakan nggak bisa. Saya nggak mampu, anak nggak bisa ini itu. Saya akan berusaha. Dengan izin Allah semuanya akan mudah. Karena nggak ada yang mudah kecuali yang Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Baik. Baik jemaah. Banyak hadiahnya sekarang jemaah. Ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Nggak ada yang jauh di sini. Hah? Serasan. Danau. Ada Serasan? Nah, dari mana Bang? Serasan, berapa orang? Berapa? Satu aja? Sendirian Bang? Berapa? Coba angkat tangan dari Serasan. 1, 2. Bukan tinggal di sini kan? Kalau tinggal di sini mah sama aja lah. Enggak, yang datang mau kajian di sini yang paling jauh. Danau. Berapa jauh dari sini? Nyebrang. Oke, berapa orang? 4. 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Ada apa? Pulau 3. Ada yang Pulau 3? Berapa jauh dari sini Pulau 3? Nyebrang juga. Masya Allah. Berapa orang Pulau 3? 1. Kasih yang sebelah sini. Yang sebelah sana berapa orang? 1, 2. Mana? 3. Oke, kasih sana. Dari mana? Jauh lagi. Masya Allah. Kita kasih sama buku sekalian buat dia. Nah, barakallahu fikum. Baik, kemudian kita mau kasih yang paling tua. Yang paling tua. Yang umurnya 91. 81. 70. 70 habis sudah yang 70. Nah, mana 84? Oh, ada abah di situ. Kita kasih hadiah abah. Karena orang itu kalau umurnya di atas 70 itu sudah langka. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu mungkin jamaah yang bisa Anda sampaikan. Baik, buat yang paling kecil. Nah, berapa umurnya?
7 tahun. Oh, kasihan 7 tahun. Nah, sini. Berapa umurnya? Oh, 6, lebih kecil lagi dia. Kasih lagi. Di belakang. Nah, oh ini berapa ini? 4,5 ya, pantas 4,5 tidur dia. Nggak mau kita kasih. Ya paling nggak nanti dia diceritai sama abahnya, dulu engkau pernah ngaji di masjid, tapi tidur gitu. Barakallahu fiik jamaah, mohon maaf ya atas segala kekurangan, keterbatasan, dan ana makasih banyak atas kehadiran antum, juga ada bapak kita. Jazakallahu khairan atas kehadirannya. Insyaallah ya semoga kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.